Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Ramadhani Putri dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 24. Pada video ini, saya akan menjelaskan resensi buku karya Jeremy Pauline yang berjudulkan Mantapu Jiwa. Resensi ini saya beri judul Perjuangan Meraih Impian. Buku latihan soal Mantapu Jiwa yang dituliskan oleh Jeremy Pauline merupakan buku bergenrekan non-fiksi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tahun 2019. Buku ini memiliki tebal 224 halaman. Jerome menuliskan kisah hidupnya pada buku ini. Jerome membagikan pengalamannya saat ia lahir yang berdekatan dengan kerusuhan 1998 hingga ia bisa merealisasikan mimpinya berkuliah ke luar negeri. Ternyata melanjutkan kuliah ke luar negeri sudah menjadi mimpinya sedari kecil. Kuliah di luar negeri adalah salah satu cara Jerome agar bisa dengan bebas kapanpun ke Disneyland. Latar belakangan keluarga yang sederhana membuat Jerome tersadar bahwa mimpi itu terlalu tinggi untuk digapai. Namun, ia memegang prinsip, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jerome terus berjuang demi masa depannya. Jerome lahir di tengah-tengah situasi krisis moneter. Keadaan yang cukup sulit untuk keluarga Jerome bisa menyekolahkan dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan beasiswa penuh merupakan hal yang diidam-idamkan oleh Jerome. Mulai SMP, ia rajin riset mengenai beasiswa penuh untuk jenjang S1. Saat itu beasiswa penuh untuk S1 yang ia temukan yaitu di Nanyang Technological University Singapura dan National University Singapore. Dua kampus tersebut merupakan kampus terbaik se-Asia. Jerome mulai mempersiapkan diri untuk tembus kampus terbaik itu. Mendapatkan nilai yang bagus, yang sangat tinggi, dan berbagai olimpiade yang ia ikuti membuat Jerome merasa yakin bahwa dirinya akan lolos seleksi beasiswa itu. Namun, setelah serangkaian tes ia jalani, modal nilai bagus saja tidak cukup. Jerome merasa dikhianati oleh perjuangannya. Terdapat satu kutipan yang dituliskan oleh Jerome yang diberi nama Rumus Jerome. Rasa percaya diri yang terlalu tinggi sebenarnya beda tipis dengan kesombongan. Tidak akan membawa kita kemana-mana. Maka dari itu, sebagai manusia, kita harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong. Selang beberapa hari, kakak Jerome mendapatkan informasi tentang beasiswa Mitsui Bussan Scholarship for Indonesian Student, di mana beasiswa ini akan ditutup seminggu lagi. Dengan secepat kilat, Jerome membuka situs resmi dari beasiswa tersebut. Membaca semua persyaratannya membuat Jerome harap-harap cemas. Karena beasiswa ini akan dikirim ke Jepang, Jerome khawatir jika diperlukan persyaratan bisa berbahasa Jepang. Ternyata tidak. Seketika Jerome merasa lega. Seleksi tahap 1 berhasil ia lalui. Selanjutnya tes tulis. Mata pelajaran yang diujikan hanya matematika dan bahasa Inggris. Menurut Jerome, soal matematika yang ia kerjakan cukup mudah karena mirip-mirip dengan soal olimpiade. Namun, soal bahasa Inggrisnya melebihi tes TOEFL. 2 hari setelah itu, pengumuman pun tiba. Bagi peserta yang mendapatkan email, artinya ia lolos ke tahap berikutnya. Dan Jerome mendapatkan email tersebut. Selangkah lagi, tes wawancara. Jerome mempersiapkan dirinya dengan matang. Karena ia sudah berada di titik ini, tidak mungkin ia akan menyanyiakannya. Tes wawancara dilaluinya dengan baik.
membuat Jerome semakin percaya diri bahwa dirinya akan lolos seleksi tersebut. 1 bulan pengumuman rasanya seperti digantung. Jerome bersama temannya Iman lolos seleksi beasiswa itu. Jerome merasa usaha mati-matian yang ia korbankan berbuahkan hasil. Keluarga Jerome menangis bahagia. Akhirnya, mimpi Jerome bisa kuliah ke luar negeri terrealisasikan. Jerome memilih Tokyo University karena universitas itu terkenal bagus di Jepang. Untuk masuk ke sana, Jerome berjuang keras mengorbankan apapun yang ia miliki. Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk bermain bersama temannya, dia gunakan untuk belajar. Karena untuk mencapai sesuatu, harus ada yang dikorbankan. Sayangnya, walaupun ia sudah mengikuti tes itu, nilai EJU-nya tidak memenuhi syarat untuk Tokyo University. Meskipun begitu, nilainya memenuhi untuk masuk ke Waseda University. Ia mengambil jurusan matematika terapan. Jerome menerima takdir yang telah Tuhan berikan. Selain menyukai matematika, ia juga suka membuat video. Setelah berjuang dan akhirnya masuk Waseda University, ia memutuskan untuk berhenti belajar sejenak. Dan waktu istirahatnya, ia membuat konten di YouTube. Dan dari situlah akun YouTube-nya mulai berdiri. Ia membuat video bersama Kevin, temannya, selama beberapa bulan. Itu melanjutkan lagi bersama Waseda Boys. Waseda Boys merupakan panggilan untuk teman Jerome yang berkuliah di Jepang juga. Jerome sangat bersyukur karena videonya banyak yang suka dan didukung oleh banyak orang. Dari channel YouTube-nya itu, ia senantiasa membuat konten yang bermanfaat. Karena usahanya itu, ia mampu pergi ke Disneyland bersama keluarganya. Ini baru permulaan. Perjuangan masih panjang. Lakukanlah hal yang positif selama masih hidup di dunia ini. Karena hidup cuma sekali, matinya pun juga sekali. Buku Mantap Jiwa ini merupakan buku yang sangat menarik. Karena dilihat dari bagian depannya saja, sudah menggugah minat pembaca. Isinya pun juga tidak kalah menarik. Terdapat banyak motivasi yang didapatkan. Dalam buku ini terdapat banyak ilustrasi yang menarik, sehingga membuat para pembaca tidak bosan untuk membacanya. Misalkan saja seperti gambar ini. Selain ilustrasi yang menarik, bahasa yang digunakan juga sangat ringan dan mudah dipahami. Alur cerita yang disusun juga sangat rapi. Jadi, orang yang belum mengenal Jerome pun akan hanyut dalam cerita yang disuguhkan dalam buku ini. Dalam buku ini juga diselipkan soal matematika beserta penjabarannya, sehingga dapat menambah wawasan para pembaca. Misalkan saja seperti ini. Terakhir, Jerome juga menyelipkan kutipan-kutipan yang memacu semangat yang diberi nama rumus Jerome, seperti dalam hal belajar, kerja keras, dan usaha dalam meraih mimpi. Misalkan pada kutipan ini. Namun disayangkan, terkadang Jerome menuliskan kata-kata yang merupakan slang dari suatu kurun waktu tertentu. Misalkan pada kalimat tidak semudah itu Ferguson. Mungkin kata Ferguson akan terlihat asing di telinga seseorang yang tidak pada era tersebut. Buku ini juga lebih tertuju pada perjuangan Jerome mendapatkan beasiswa dan lulus dari Waseda University. Padahal akan lebih menarik jika terdapat kisah menarik saat awal datang ke Jepang dan juga pertemanannya dengan Waseda Boys. Buku ini sangat direkomendasikan untuk pembaca yang sedang berjuang meraih cita-citanya, mulai dari anak SD, SMP, SMA, yang sedang kuliah, bahkan yang sudah bekerja pun dapat membaca buku ini. Dengan membaca buku ini, pembaca akan termotivasi untuk belajar dan mengejar mimpinya meski dengan segala rintangan hidupnya.
Sekian video resensi buku Mantapu Jiwa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.